Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Faradila Anissa dengan NIM 2018 0410321 dari kelas manajemen strategis J. Di sini saya akan menjawab soal uji kompetensi. Nah, untuk soal pertama yang soft skill, menurut saya karakter seorang manajer yang baik itu dapat dijadikan sebagai pemimpin, mempunyai disiplin, bertanggung jawab, bisa manajemen waktunya, bisa manajemen keuangan, dan juga dapat memotivasi para bawahannya. Menurut saya, prodi manajemen FEB UNY telah mengarahkan lulusan untuk menjadi manajer yang baik. Nah, karena dari kita kuliah itu sudah diajarkan untuk manajemen waktu, untuk disiplin dan bertanggung jawab. Untuk soal nomor 2, menurut saya kita tidak perlu membayar pemerintah setempat agar urusan kita menjadi lancar. Karena jika kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, maka para pejabat pemerintah tersebut tidak bisa berubah, dan budaya yang seperti itu akan menjadi tetap ada gitu. Jadi menurut saya cukup dengan mengikuti peraturan yang ada dan selalu memfollow up kegiatan pembukaan cabang perusahaan tersebut. Menurut Michael Porter, itu ada strategi generik. Menurut Michael Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengunggulkan pesaing dalam industri sejenis. Ada 3 macam strategi generik menurut Michael Porter. Yang pertama, strategi biaya rendah atau cost leadership, yaitu menekankan pada upaya produksi produk standar dalam berbagai aspek dengan biaya per unit yang paling rendah. Contohnya itu kita bisa menggunakan dengan overhead rendah, tidak bertoleransi pada pemborosan, pemeriksaan intensif, jangkauan kendali yang luas, partisipasi yang luas dari pegawai dalam usaha pengendalian biaya. Yang kedua, ada strategi pembedaan produk atau differentiation, yaitu perusahaan mendorong untuk sanggup menemukan keunikan dari produk yang akan dipasarkan nantinya. Namun dalam pembuatan suatu produk yang berbeda itu kita harus mempunyai rancangan produk tersebut, kinerja produk, waktu yang efisien, dan penggunaan bahan bakar atau kemudahan dari penggunaan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, ada strategi fokus, itu untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini biasanya digunakan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif lebih kecil, dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Contoh dari strategi ini tuh kita lebih fokus ke kelompok konsumen tertentu, pasar geografis atau segmen lini produk dengan tujuan melayani sebuah pasar yang sempit. Nomor 2, saya akan menjelaskan strategi pertumbuhan dapat dibedakan atas strategi pertumbuhan insentif, pertumbuhan integrasi, dan diversifikasi. Dan kalau untuk strategi intensif atau intensif strategi dilakukan dengan mengarahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitifnya dengan produk yang ada saat ini. Nah, untuk strategi intensif ini tuh ada 3, yaitu strategi penetrasi pasar. Ya, biasanya tuh untuk meningkatkan market share atau promosi dari produk yang ada saat ini pada pasar tersebut agar lebih gencar lagi gitu. Nah, contohnya tuh produk Samsung melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk Samsung Galaxy Series A. Yang kedua, ada strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini memperkenalkan produknya pada pasar baru. Strategi pengembangan new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambahkan segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai produk tersebut, menarik pelanggan dari pesaing-pesaing kita. Contohnya, supermarket Indomaret membuka cabang di berbagai daerah setiap kota di Indonesia. Yang ketiga, ada strategi pengembangan produk.
strategi pengembangan produk itu digunakan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau menginovasi lagi dari produk yang ada saat ini. Contohnya sebuah toko roti yang menjual roti tawar yang biasanya cuma satu rasa original dan menjadi berbagai rasa. Nah, selanjutnya ada strategi integrasi, yaitu menyatukan beberapa rentang bisnis dari hulu sampai ke hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi ada 3 macam, yaitu strategi integrasi ke depan. Strategi integrasi ke depan itu dengan cara meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga ke retailer. Contohnya perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu apotek Kimia Farma. Nah, yang kedua ada strategi integrasi ke belakang, digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Contohnya kelompok Gramedia, Kompas Gramedia memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Selanjutnya strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Contohnya PT Indofood sukses makmur pertama kali populer dengan merek produknya Indomie, kemudian membeli merek Supermie. Nah, selanjutnya strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi itu suatu usaha perusahaan untuk menganeka-ragaman produk yang akan dijual dengan guna memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas pada perusahaan itu menjadi lebih stabil. Nah, untuk diversifikasi ini terbagi menjadi 2, diversifikasi terkait dan tidak terkait. Untuk diversifikasi terkait ialah menambah suatu produk, tetapi produk yang ini mempunyai keterkaitan dengan produk yang sebelumnya gitu. Contohnya perusahaan mobil seperti merek Honda mempunyai produk motor gitu. Nah, untuk diversifikasi tidak terkait ialah menambah atau menciptakan produk baru tetapi tidak ada kaitannya dengan produk yang sebelumnya gitu. Nah, contohnya itu PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Securities, dan Maspion Money Chain. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dan apa guna dari analisis SWOT tersebut. Menurut saya, analisis SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Sebuah metode yang digunakan atau diterapkan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan untuk dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Melalui analisis matriks SWOT ini, perusahaan dapat menggambarkan keadaan kondisi situasi perusahaan yang akan dihadapinya. Tim manajemen dapat mengetahui sisi yang selama ini tidak terlihat dengan menggunakan analisis SWOT tersebut, sehingga para perusahaan dapat memaksimalkan semua potensi yang ada. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan matriks BCG dan bagaimana alat ini digunakan. Untuk matriks BCG ialah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi. Bukan untuk berinvestasi saja, namun dapat mengembangkan atau menghentikan produknya, bukan untuk berinvestasi saja, namun dapat mengembangkan atau menghentikan produk yang dijalankannya. Cara menggunakan matriks BCG ini yaitu dengan pemilihan produk atau unit yang akan dianalisis, kemudian perusahaan menentukan pasar, menghitung pangsa pasar relatifnya, mencari tahu tingkat pertumbuhan pasar, dan menggambar siklus matriks BCG.
Sekian jawaban dari ujian saya. Jikalau ada kesalahan lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.